Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ASP TV. Nah, semoga rekan-rekan sekalian hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa di subscribe channel kami supaya kami bisa tetap memberikan pemahaman-pemahaman serta materi-materi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan urgensi pendidikan anti korupsi. Materi ini memang tidak hanya ditujukan untuk masyarakat luas, tapi memang saya tujukan juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang kuliah dan menempuh mata kuliah pendidikan anti korupsi gitu ya. Karena memang sekarang ini kuliah rata-rata tidak dilaksanakan dengan tatap muka, makanya saya kira saya merasa penting untuk membuat video ini supaya rekan-rekan bisa lebih memahami materi terkait dengan pendidikan anti korupsi, dan apabila nanti ada hal-hal yang tidak dimengerti bisa disampaikan melalui kolom komentar ya. Pendidikan anti korupsi ini memang dulu sudah ramai diperbincangkan sejak sebelum tahun 2010, tapi memang beberapa kampus mulai menerapkan pendidikan anti korupsi ini sejak tahun 2010. Nah, bahkan sekarang setelah hampir 10 tahun, mata kuliah pendidikan anti korupsi ini hampir diwajibkan di seluruh kampus, bahkan di seluruh jurusan gitu. Dahulu memang awalnya banyak dimasukkan di jurusan-jurusan hukum, tapi sekarang banyak juga diterapkan di hampir semua jurusan gitu. Bisa di jurusan pendidikan, bisa di jurusan sains dan lain sebagainya gitu. Ya, baik, saya kira memang pendidikan anti korupsi ini kenapa penting, karena memang tindak pidana korupsi di negara kita ini saya kira semakin lama semakin banyak juga, semakin banyak pelakunya, bahkan tidak jera gitu. Bahkan pemerintah sendiri sudah mengeluarkan banyak materi, banyak biaya dalam rangka untuk menegakkan tindak pidana korupsi, tapi kemudian semakin kesini bukannya menghilang, tapi malah saya kira semakin banyak gitu. Makanya kita perlu pendidikan anti korupsi ini supaya ke depan generasi-generasi penerus kita, pejabat-pejabat kita sudah mendapatkan ilmu ketika mereka nanti menjadi pejabat, ketika mereka menjadi penegak hukum misalkan, mereka sudah siap untuk menjalankan profesinya sesuai dengan kewajibannya gitu. Nah, baik, saya kira ke depan memang mata kuliah pendidikan anti korupsi ini perlu juga kita terapkan sampai ke tingkat anak-anak sekolah, misalkan tingkat SMP, tingkat SMA. Saya kira penting untuk diadakan bukan mata kuliah ya, kalau di sekolah itu mata pelajaran gitu. Saya kira penting untuk diadakan mata pelajaran pendidikan anti korupsi. Nah, karena memang pendidikan anti korupsi ini saya kira sangat penting untuk diterapkan sejak dini agar ke depan masyarakat kita, generasi penerusnya sudah siap gitu untuk menggantikan para pemimpin, para pejabat kita yang memang dari sisi moralnya sudah sulit diperbaiki. Nah, memang masih banyak yang baik, tapi saya kira ke depan kita harus menciptakan generasi yang siap, yang tentunya lebih baik dari generasi yang saat ini. Ya, terkait dengan pendidikan anti korupsi, hampir di berbagai belahan dunia sekarang targetnya sama, mencegah korupsi, bahkan melalui konvensi-konvensi internasional gitu, melalui pertemuan-pertemuan internasional, kesepakatan-kesepakatan, dan hampir di berbagai belahan dunia mayoritas menggunakan pendekatan yang sama gitu. Bahkan di Indonesia sendiri yang paling banyak ada 4 pendekatan gitu. Kalau menurut pendapat Wijayanto tahun 2010, 4 pendekatan yang paling banyak digunakan di berbagai belahan dunia. Yang pertama yaitu adalah pendekatan pengacara. Kemudian yang kedua adalah pendekatan bisnis. Nah, yang ketiga adalah pendekatan pasar atau ekonomi, dan yang keempat adalah pendekatan budaya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan pengacara. Nah, saya juga meskipun profesi saya pengacara, nah pendekatan ini bukan saya yang menciptakan gitu, tapi memang para pendiri mata kuliah pendidikan anti korupsi yang menciptakan ini. Nah, terkait dengan pendekatan pengacara. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah penegakan hukum atau pemberantasan korupsi serta pencegahan korupsi melalui penegakan hukum. Nah, dalam hal ini yang sering kita lihat misalkan di televisi, di berita-berita, ada pelaku korupsi ini ditangkap, kemudian diadili, disidangkan. Nah,
Nah, sampai kemudian harus mengganti kerugian negara. Nah, ini masuk dalam kategori pendekatan pengacara. Nah, pendekatan pengacara ini saya juga meskipun sebagai saya juga tidak mengerti kenapa bahasanya harus pendekatan. Mungkin menurut saya kenapa ini namanya pendekatan pengacara, karena memang pengacara ini dianggap lebih tahu segalanya gitu. Dianggap lebih tahu apa yang terjadi di kepolisian, dianggap lebih tahu apa yang terjadi di kejaksaan dan apa yang terjadi di pengadilan gitu ya. Memang mayoritas tahu gitu, kira-kira seperti itu. Nah, pendekatan pengacara ini penting karena memang dia memiliki kebebasan yang luas gitu dibandingkan dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim yang mereka terkadang meskipun tahu tapi mungkin karena punya jabatan dan lain sebagainya agak sulit untuk menyampaikan. Tapi kalau pengacara, karena pengacara ini dia tidak punya atasan, nah dia hanya terpaku kepada organisasi saja, hanya ada kode etik. Nah, tapi mereka tidak punya atasan. Jadi boleh kita menyampaikan apapun, apalagi dalam hal melakukan penegakan tindak pidana korupsi gitu. Ya, selanjutnya selain penegakan melalui pendekatan pengacara, pendekatan yang kedua adalah pendekatan bisnis. Nah, pendekatan bisnis ini lebih kepada menciptakan kompetisi. Nah, kompetisi ini maksudnya begini. Contoh misalkan di dalam sebuah perusahaan, nah, supaya karyawan ini tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak merugikan perusahaan dan lain sebagainya, maka dilakukanlah pendekatan bisnis. Pendekatan bisnis ini dengan cara menciptakan kompetisi antar karyawan. Nah, misalkan karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, ini diciptakan kompetisi supaya semuanya sama-sama berlomba untuk memberikan kinerja yang terbaik. Nah, memberikan menunjukkan kualitas kerjanya yang terbaik dan kemudian diberikan reward. Diberikan reward ketika kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga kemudian kompetisi yang sehat ini bisa terbangun. Dan tentunya dengan kompetisi yang terbangun ini, kompetisi yang sehat, nah selanjutnya orang-orang atau karyawan yang memang memiliki kompetensi yang bagus, memiliki kapabilitas yang sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, diberikan reward, misalkan diberikan insentif dan lain sebagainya, sehingga kemudian tidak perlu lagi melakukan korupsi. Mereka disejahterakan, tapi kemudian untuk bisa mencapai sejahtera itu harus melalui kompetisi. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan bisnis. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan pasar atau pendekatan ekonomi. Nah, pendekatan pasar atau pendekatan ekonomi ini, contoh misalkan ketika ada contoh misalkan di kalangan pemerintahan. Nah, kalangan pemerintahan diciptakan kompetensi antar dinas misalkan, antar dinas antara satu dinas dengan dinas yang lainnya, agar kemudian sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik, sama-sama memberikan kinerja yang terbaik, sama halnya dengan tadi pendekatan bisnis. Nah, ketika misalkan pegawai-pegawai pemerintah melakukan sebuah pekerjaan yang baik, tentunya pemerintah harus menyiapkan reward. Contoh misalkan diberikan tunjangan, contoh misalkan diberikan reward sebagai pegawai anti korupsi misalkan dan lain sebagainya. Saya kira ini efektif juga. Nah, supaya tercipta kompetisi yang sehat, kompetisi untuk sama-sama menjauhi tindak pidana korupsi dan sama-sama memberikan kinerja yang terbaik untuk bangsa dan negara gitu. Jadi misalkan antara dinas yang satu dengan dinas yang lainnya sama-sama berlomba-lomba untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan tujuan pemerintah gitu, dan terhindar dari korupsi. Nah, kadang-kadang kan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas-dinas misalkan atau kementerian-kementerian yang sebenarnya kegiatannya kegiatan rutin setiap tahun, kegiatan yang sama gitu, bahkan efektivitasnya juga antar dinas atau antar kementerian sama-sama mereka berlomba-lomba untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Nah, tentunya dengan cara menghindari korupsi gitu, dan semuanya harus diberikan reward gitu. Nah, kira-kira pemerintah juga harus serius dalam menjalankan ini. Nah, itu terkait dengan pendekatan pasar atau ekonomi ya. Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan budaya. Nah, pendekatan budaya ini memang pendekatan yang paling murah.
paling murah dari sisi modal gitu, dari sisi biaya. Kalau yang tadi misalkan pendekatan pengacara melalui penegakan hukum, ini biayanya sangat mahal. Nah, sangat mahal kenapa? Karena kadang-kadang untuk mengadili satu tindak pidana korupsi, contoh misalkan gratifikasi, penyuapan terhadap hakim misalkan, atau penyuapan terhadap jaksa misalkan. Nah, itu nilai gratifikasinya misalkan hanya 30 juta, 40 juta, bahkan kurang dari itu, sementara biaya yang harus dikeluarkan itu sangat banyak, bisa ratusan juta. Nah, contoh misalkan penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, nah itu biayanya sangat mahal. Nah, kalau tujuan kita untuk mengembalikan kerugian negara, maka itu sangat jauh. Nah, misalkan satu perkara bisa menghabiskan biaya 300 juta, sementara nilai kerugian negaranya hanya 30 juta. Nah, ini saya kira kurang efektif gitu. Makanya saya kira pendekatan yang keempat ini lebih baik dan saya kira lebih jangka panjang gitu, pendekatan budaya. Nah, pendekatan budaya ini salah satunya adalah dengan cara mengadakan mata kuliah pendidikan anti korupsi di kampus-kampus gitu. Saya juga berharap ke depan pendidikan anti korupsi ini bisa menjadi mata pelajaran yang wajib gitu di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah SMP, kemudian SMA, nah, supaya ke depan kita bisa menciptakan calon-calon pemimpin kita di masa depan. Nah, pendekatan budaya ini kenapa saya anggap lebih efektif? Karena ini biayanya murah tapi dia melekat gitu. Contoh dimasukkan ke dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi di kampus-kampus misalkan, di semua jurusan. Nah, ini memang manfaatnya tidak langsung terlihat, tidak langsung bisa dirasakan oleh kita sebagai masyarakat gitu. Tapi ini adalah jangka panjang. Jangka panjang maksudnya begini, ketika hari ini mahasiswa-mahasiswa kita sudah mulai diberikan pemahaman-pemahaman pendidikan anti korupsi, harapannya ke depan ketika mereka lulus kuliah, ketika mereka terjun ke masyarakat, kemudian jadi pejabat atau jadi pegawai pemerintah atau jadi karyawan BUMN, karyawan swasta, mereka kira-kira sudah siap gitu, untuk menjadi pegawai, pejabat dan lain sebagainya yang bersih dari tindak pidana korupsi, karena mereka dari sisi keilmuannya sudah diberikan pemahaman dari awal gitu. Karena saya kira untuk memperbaiki pejabat-pejabat atau pejabat-pejabat yang saat ini, para pemimpin kita, untuk memperbaiki mental atau memperbaiki sikap dari anti korupsi, saya kira sangat sulit. Tapi kalau untuk menciptakan generasi penerus, saya kira ini dan lebih murah dari sisi biaya. Nah, tidak perlu biaya banyak, tapi memang ini perlu keseriusan dari berbagai pihak. Jadi harapannya ke depan generasi-generasi penerus bangsa kita ini yang tentunya mulai dari awal, dari pendidikannya, dari sekolahnya, dari kuliahnya, mulai diberikan pendidikan anti korupsi. Nah, semoga ke depan tidak ada lagi pejabat-pejabat korupsi yang memang calon pejabatnya sudah kita siapkan dari saat ini. Nah, untuk materi awal saya kira terkait urgensi pendidikan anti korupsi, ya nanti kita akan masuk ke materi-materi berikutnya. Semoga materi ini bisa sedikit memberikan atau membuka pintu bagi teman-teman mahasiswa terkait dengan urgensi pendidikan anti korupsi. Ya, dari saya cukup sekian. Bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan atau misalkan masih belum paham dengan pembahasan ini, boleh disampaikan di kolom komentar. Nah, nanti akan kami jawab di video-video berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.